Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta guru penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, Guru Mapel Akidah Alaq di MI Nurul Islah Mariano, Kabupaten Karawang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi menghindari akhlak tercela marah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat ya Kak ya. Karena kalau kita sakit, kita boleh istirahat di rumah ya, boleh belajar di rumah. Oke, yuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silakan dipimpin doanya. Kita berdoa dengan tertib ya Kak ya. Silakan dipimpin Kak Fatih. Istiadah. Siap. Santri-santri yes. Yang ada maksud doa bil khasiun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Hari ini yang nggak masuk siapa Kak? Nggak ada. Semuanya masuk ya Kak ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Oke ya. Baik Kak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Umi mau nanya ya ke kalian gitu ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai alat tercela. Oke. Masih ingat apa nama lain dari alat tercela? Ada yang tahu? Ya, Kak Jadi silakan. Iya, alat tercela. Nama lainnya alat majmumah ya, atau alatul majmumah. Iya, hebat ya Kak Jadi ya. Oke. Selanjutnya, pengertian dari alat tercela sendiri. Ada yang masih ingat? Apa itu alat tercela? Iya, Kak, silakan. Alat atau berperilaku yang buruk yang harus dihindari. Iya, benar ya Kak ya. Alat tercela itu nama lainnya alat mazmumah, yaitu alat yang buruk ya, atau alat jelek, dan alat tersebut harus kita hindari ya. Semoga kita bisa menghindari dari alat-alat yang tercela. Oke. Nah, kemudian apa sih contoh dari alat tercela? Alat tercela itu contohnya banyak banget Kak. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contohnya, diantaranya apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, silakan Kak Fadi. Iya, contohnya alat tercela adalah marah, ya Kak ya, menyontek, ya. Terus apa Kak? Iya, mengejek teman. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari alat tercela? Ada ya Kak Dina? Apa selain yang disebutkan Kak Fabi? Ada lagi contohnya? Iya, contoh lainnya dari alat tercela adalah fasik, imitasi, dan dendam. Ada di antara kalian yang masih memiliki alat tercela yang tadi disebutkan sama teman kalian Kak Fadi maupun Kak Dina gitu ya? Ada yang dendam sama temannya Kak? Ada? Yang benar. Ya, insya Allah ya Kak ya, insya Allah anak-anak Umi kelas 5 tidak ada yang memiliki alat tercela dan bisa menghindarinya. Jika masih memiliki alat tercela, insya Allah bisa menghindarinya ya dengan cara-cara tertentu. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cara ya menghindari alat tercela ya. Ya, fokus ke depan. Yuk, supaya biar tidak ini ya Kak ya, supaya tidak tegang. Coba Umi pengen tahu semangat kalian yang kayak gimana. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ciri-ciri pemarah. Yang keempat, kerugian akibat bersifat marah. Yang kelima, cara menghindari sifat pemarah. Nah, dalam pembelajaran ini Umi akan menerapkan dengan metode PBL ya, di mana nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian tentang sifat pemarah dengan benar. Kemudian mengidentifikasi dalil sifat marah dengan tepat. Dan yang ketiga, menganalisis tentang kerugian akibat bersikap marah dengan benar. Dan berikutnya yang keempat, menganalisis ciri-ciri sifat marah dengan benar. Dari marah, kemudian dalil pemarah, dan kemudian ciri-ciri dari sifat pemarah itu sendiri, dan bagaimana cara menghindari dari sifat pemarah.
tahu sebelum Bumi jelaskan pengertian dari marah itu apa? Silakan. Ya, ya. Oke, Kak Fatih silakan. Marah itu apa? Marah adalah reaksi dari perasaan kecewa atau tidak senang. Iya, benar sekali ya Kak ya, bahwa marah itu adalah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kodat ya, yang artinya keras, kasar, dan padat. Marah itu dapat diartikan sebagai tadi yang sudah disampaikan sama Kak Fatih, bahwa reaksi ya atau perasaan tidak senang terhadap sesuatu, sehingga orang tersebut bisa bisa memunculkan sikap marah ya, karena tidak senang. Nah, seperti yang pernah kalian alami ya Kak ya, mungkin kalian juga pernah mengalami apa Kak? Pernah marah ya? Pernah nggak kalian marah kepada teman-teman? Iya. Iya, sering ya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya tentang ciri-ciri dari pemarah. Iya. Apa itu? Silakan Kak. Tidak dapat mengendalikan emosi, menganggap dirinya paling benar, dan memiliki rasa dendam. Iya, itu adalah ciri-ciri dari pemarah. Ya, masih perhatikan ya Kak ya yang ada di fokus. Tadi pengertian marah ya Kak ya, bahwa marah itu adalah merupakan reaksi ya atau perasaan tidak senang terhadap sesuatu. Dan tadi sudah disebutkan ya sama Kak Ali ciri-ciri marah. Nah, ini ada tanda-tanda marah, tanda-tanda secara fisik ya yang kelihatan. Apa tanda-tanda marah? Tanda-tanda marah itu dari fisik ya, kalian bisa melihat bahwa orang yang marah itu mukanya tampak merah ya, mata juga tampak merah. Kemudian mulutnya berdesir, tangan gemetar, dan kata-kata yang diucapkan itu apa Kak? Biasanya itu kotor dan apa selain kotor Kak? Selain kotor apa Kak? Iya, kasar, serta bertindak merugikan. Apakah kalian pernah mengalami seperti itu? Muka kalian merah, mata juga merah, ya. Bahkan di situ kalian refleks di lisan kalian terucap kata-kata yang kasar, ya, yang kotor keluar semuanya. Jujur saja ada? Jujur saja? Iya, Kak Bangga sudah jujur, Kak Ain udah jujur. Nah, sebaiknya ya Kak ya, itu harus kita hindari. Nah, nanti gimana cara menghindarinya akan kita bahas ke selanjutnya ya Kak ya. Bila bergulos secara berlebihan, secara tidak langsung pasti kalian akan menyakiti orang lain ya. Insya Allah ya di antara kita semuanya tidak ada yang bergulos secara berlebihan. Kemudian berikutnya dengan cara meminta pertolongan dengan membaca ta'awudz. Gimana Kak? Lafal ta'awudz? Ucapkan. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dengan membaca ta'awudz, insya Allah Kak, setan itu akan menjauh dari orang yang tadinya mau marah menjadi apa Kak? Menjadi menjadi dingin ya Kak ya, menjadi luluh ya, dan tidak jadi marah. Berikutnya dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kalian merasa disakiti sama teman kalian, sebaiknya kalian sudah memaafkan terlebih dahulu sebelum orang yang menyakiti kalian minta maaf kepada kalian. Bisa Kak seperti itu? Bisa. Benar, bisa. Tidak dendam? Tidak dendam? Ya, alhamdulillah ya, tidak memiliki sikap dendam. Kemudian berikutnya bisa dengan cara perbanyak zikir ya Kak ya. Zikir bisa dilakukan kapan saja ya Kak ya, bisa dilakukan saat kalian sholat ya Kak ya, bisa dilakukan ketika kalian apa Kak? Sebelum tidur ya, sebelum belajar juga bisa ya melakukan zikir. Tujuannya supaya terhindar dari sifat tercela, marah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Kemudian dengan
menjaga lisan. Jika kalian tidak bisa berbicara dengan baik-baik, sebaiknya kalian diam. Ya, diam itu lebih baik ya Kak ya, daripada mengucap tetapi menyakiti orang lain atau menyakiti teman kalian. Kemudian dengan cara mengambil air wudhu ya, segeralah kalian mengambil air wudhu ketika kalian ada salah paham dengan teman kalian, kemudian kalian ini ya kayak emosi ya, pingin marah kepada teman kalian, pingin memukul ya kayak, sebaiknya kalian langsung lari untuk mengambil air wudhu. Bisa kalian lakukan nggak hal seperti itu? Bisa. Ya, Allah ya kak ya. Kemudian dengan cara mengakui kesalahan sendiri ya. Kalian tidak hanya menganggap kalian benar ya kak ya, karena kita adalah manusia tidak sempurna ya. Kadang kita juga berbuat salah ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ketika kalian berbuat salah atau menyinggung kepada teman kalian atau orang lain atau bisa saudara, sebaiknya kalian segeralah mengakui kesalahan ya, meminta maaf bahwa tadi yang kalian ucapkan tadi benar-benar tidak sengaja. Oke kak, mengerti semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan? Boleh? Kak Bagas, silakan bertanya. Silakan bertanya kak. Atau yang lainnya bisa bertanya kak. Oke kak, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Umi akan buka sesi diskusi ya kak ya. Dimana di sini sudah dibagi ya kak ya. Ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, di sini nanti Umi di masing-masing kelompok kalian akan Umi bagi LKPD ya kak ya, lomba kerja peserta didik. Kalian boleh menyiapkan buku kalian kak ya, buat buku panduan silakan kalian keluarkan buku paket tidak alat tulisnya bisa kalian keluarkan alat tulisnya. Umi akan bagi ya kak ya, boleh berdiskusi dengan teman ya sesuai dengan kelompoknya. Umi berharap kak, walaupun ini adalah tugas kelompok ya, kalian harus sama-sama berdiskusi, kerjasama. Oke, semuanya sudah selesai tadi yang Umi bagi LKPD-nya? Oke kak, sebelum Umi ngambil ya hasil diskusi kalian, hasil lomba diskusi kalian, sebelum dikumpulkan LKPD-nya, yuk ini ya ada yang mempresentasikan ya, salah satu perwakilan dari kelompoknya ya, mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi ya kak ya, sesuai dengan yang tadi sudah Umi bagi ya LKPD-nya. Misalnya yang kelompok 1 itu menjawab pertanyaan yang nomor 1, kelompok 2 yang pertanyaan yang nomor 2 ya kak ya, poinnya. Kemudian yang kelompok 3 ya kak ya, tadi sudah Umi bagi juga ya kak ya, pertanyaan nomor 3. Kemudian yang keempat ya, pertanyaan keempat ya kak ya. Yuk bisa dimulai untuk yang kelompok 1 dulu, bisa dipresentasikan hasil diskusinya yang akan dipresentasikan oleh Kak Jihan. Silakan Kak Jihan, yang keras suaranya kak. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Jihan, Rara, Gina, Aisyah, Dafa, dan Ahmad akan mempresentasikan jawaban tentang apa arti pemarah. Pemarah adalah reaksi dari perasaan kecewa atau tidak senang karena diperlakukan tidak baik. Ya, oke, terima kasih kak. Silakan duduk kembali. Selanjutnya di kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Bagas. Silakan, yang keras kak suaranya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Askana, Bulga, Ain, Gelis, Redman, dan Bagas. Sebutkan salah satu ciri-ciri sifat pemarah: tidak dapat mengendalikan emosi, menganggap dirinya paling benar, dan memiliki rasa dendam. Ya, oke, terima kasih kak. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3 kak, Kak Ahmad yang keras. Kelompok 3 Fadil, Hendra, Ahmad, Abel, Jalil, Alko. Karena marah adalah akibat tercela tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah. Ya, oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Dan yang terakhir kelompok 4 yang akan dipresentasikan wakil kelompoknya akan dilakukan oleh Kak Sohib. Silakan kak. Yang lain suaranya.
Ya, oke ya Kak ya. Yuk, bisa dikumpulkan ya Kak ya, Umi aja yang mengambil ya hasil tugas kelompok kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tadi ya Kak ya, tadi udah dikerjakan secara kelompok ya Kak ya, sudah didiskusikan sama kelompok kalian masing-masing ya tentang menghindari alat tercela yaitu pemarah ya Kak ya, bahwa pemarah itu adalah reaksi ya, reaksi atau apakah atau emosional ya yang tidak menyukai sesuatu hal ya. Kemudian ciri-cirinya ya Kak ya, ciri-ciri marah tadi sudah disampaikan, kemudian dan cara menghindari sifat pemarah. Oke Kak, baik, tadi untuk penugasan secara berkelompok sudah dikerjakan ya, secara berdiskusi, dan di situ kalian sudah membahas ya masing-masing kelompoknya bisa dipahami ya. Umi harap kalian sudah bisa memahami ya semuanya materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya Umi akan memberi tugas yang mandiri ya. Umi akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara mandiri. Kalian bisa melihat ya Kak ya materinya yang ada di buku ya Kak ya. Oke ya Kak ya, masih semangat ya Kak ya? Masih. Ya, boleh dikasih nama Kak, dikasih nama panggilan boleh, nama lengkap boleh. Silakan mengerjakan. Udah selesai semuanya? Ya. Oke ya, kalau sudah selesai dikumpulkan ya, nanti akan Umi ambil ya satu-satu ya Kak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Kak ya, untuk pembelajaran hari ini tentang menghindari sifat tercela yaitu pemarah sudah tersampaikan ya Kak ya. Tadi kita sudah mengetahui ya pengertian dari pemarah, kemudian tanda-tanda orang marah dan cara menghindari dari sifat pemarah itu sendiri. Oke, ini tugas mandirinya tadi sudah dikumpulkan ya Kak ya, dan yang tugas kelompoknya juga sudah dikumpulkan, sudah kita diskusikan tadi ya secara berkelompok ya Kak ya. Selanjutnya Umi berpesan kepada kalian semuanya ya Kak ya, sebaiknya kita sebagai umat muslim harus menghindari sifat tercela ya Kak ya, berbuat baiklah kepada semua orang ya, baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman ya Kak ya, kepada semuanya. Dan jika kalian itu timbul rasa marah, ingin marah, segeralah kalian untuk apakah tadi yang sudah disampaikan, segera kalian untuk ya bisa dengan cara beristighfar ya Kak ya, atau berzikir, kemudian iya mengambil air wudhu ya Kak ya, dan bisa duduk Kak, bisa duduk ya Kak ya, bisa duduk, tarik nafas juga bisa ya sambil istighfar ya, astagfirullahaladzim. Baik Kak, sebelum kita tutup ya Kak ya, sebelum kita baca doa sudah belajar, Umi mohon alat tulis kalian, buku-buku ya, pensil dan alat tulis lainnya silakan kalian rapikan dulu. Silakan dirapikan semuanya yang rapi. Boleh dimasukkan ke dalam